Jake Fatu hajar habis LA Knight dan Damian Priest. Randy Orton ancam akan lepas kepala John Cena. Aleister Black kalahkan The Miz di pertandingan comeback-nya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 3 Mei 2025. SmackDown hari ini dibuka sama LA Knight. Langsung gas, dia ngomongin soal kekalahannya dan nyalahin Damian Priest. Katanya Priest ikut campur, apalagi ditambah gangguan dari Solo Sikoa dan Jake Fatu. LA nggak tahan, dia langsung manggil Priest dan nuduh dia udah main di belakang. Tapi Damian Priest malah ngeles. Dia ngaku emang ikut campur, tapi dia putar balik narasinya. Katanya itu semua salah LA Knight sendiri karena udah nggak fokus habis kehilangan gelarnya di WrestleMania. Dan akhirnya terjadilah pertandingan antara LA Knight versus Damian Priest. Pertandingannya penuh serangan keras. LA sempat ngehantam elbow drop dan DDT, tapi Priest juga hampir menang lewat Razor's Edge-nya. Tapi pas LA udah kayaknya mau menang, muncul Solo Sikoa, gangguin lagi. Jake Fatu juga ngangkat suasana makin rusuh dengan Samoan Slam ke meja komentator. Solo dan Jacob lagi-lagi bikin pertandingan jadi nggak punya hasil yang jelas. Segmen ini efektif banget buat bangun tensi antara LA Knight dan Damian Priest. Awalnya mereka sok nggak punya masalah, tapi lama-lama mulai kelihatan tuh api-api permusuhan. Pertandingannya oke sih, endingnya juga udah bisa ditebak. Sayangnya, reaksi penonton tuh dingin banget, kayak nggak hidup gitu. Respon para fans buat Damian Priest juga ya nggak terlalu kerasa sih. Lanjut, sekarang giliran Fraxium. Dua anak NXT yang lagi panas dan siap bikin geger divisi tag team di SmackDown. Tapi Pretty Deadly nggak gampang percaya hype. Mereka langsung bilang, nggak semua hal itu bisa didapat cuma-cuma di sini. Dan bener aja, ketegangan itu langsung meledak di ring. Pretty Deadly versus Fraxium. Axiom dan Fraser tampil ngegas habis. Banyak gerakan quick team dan serangan udara. Bahkan salah satu dari Pretty Deadly sampai berdarah loh. Kayaknya kena sikut ke rahang tuh. Tapi akhirnya, Fraxium berhasil keluarin jurus Penis Fly plus Phoenix Splash untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan tag team ini seru sih walaupun kelihatan ada yang terluka parah. Fraxium emang asik banget buat ditonton, Pretty Deadly juga solid. Ada beberapa momen agak miss time tapi secara keseluruhan masih fun banget. Backstage, Chelsea Green dan Secret Harvest-nya bikin ulah lagi. Dia masih nggak terima kalah dari Zelina Vega minggu lalu. Langsung minta rematch ke Nick Aldis. Tapi Aldis cuma ngangguk setengah hati dengan syarat kalau Piper Niven bisa ngalahin Zelina malam ini, Chelsea Green dapat title shot lagi. Terus tensi makin panas pas Nia Jax datang dan langsung nuntut title shot buat WWE Women's Championship. Tapi belum sempat ngomong panjang, Tiffany Stratton langsung motong. Dia dengan pede bilang ke Nia kalau dia udah bukan rookie yang dulu bisa Nia banting-banting. Setelah dia ngalahin Charlotte Flair, dia yakin bisa ngalahin Nia juga. Tapi dia nggak tertarik kasih rematch. Belum selesai tuh drama, Naomi ikut datang. Dia flashback soal gimana Tiffany dan Nia pernah jadi mimpi buruk buat dia. Dan kali ini, dia nggak bakal diem aja. Dia tegas bilang, gelar itu masih jadi incarannya. Tapi, Jade Cargill nongol, langsung ngedorong Naomi keluar ring. Jadi kacau total lah. Akhirnya, Nick Aldis muncul dan ngumumin pertandingan baru. Tiffany Stratton dan Jade Cargill melawan Naomi dan Nia Jax nanti buat main event. Sementara itu di backstage, The Miz lagi emosi berat, ngomel soal serangan Aleister Black belakangan ini. The Miz ngotot kalau Black bukan bikin dia malu, tapi Black justru bikin dia bangkit. Dan rasa marah itu langsung dibawa ke ring. Tapi sayang, The Miz tetap gak bisa kabur dari kegelapan Aleister Black. Walaupun Melo sempat gangguin buat bantu Miz ambil alih, Black tetap dominan. Dia ngebantai Miz dengan 2 Black Mass berturut-turut untuk memenangkan pertandingan. Habis pertandingan, Aleister Black berdiri di depan Carmelo Hayes. Tatapan mereka dingin dan penuh tensi. Melo akhirnya mundur pelan, ninggalin momen itu jadi cliffhanger buat minggu depan. Pertandingannya lebih panjang dari yang aku kira dan Aleister Black benar-benar dominasi. Satu-satunya gangguan cuma datang dari Carmelo Hayes. Backstage lagi, Santos Escobar ketemu Rey Fenix dan langsung nuduh dia udah ngerusak nama besar Lucha Libre waktu di WrestleMania. Santos ngaku dia yang seharusnya jadi wajah baru Lucha sekarang. Tapi Fenix gak tinggal diam. Dia bilang, suruh urus aja urusan Santos sendiri dan ngancem bakal nyelesain ini semua di ring.
Lanjut ke Zelina Vega lawan Piper Niven dengan Chelsea Green dan Alba Fire nonton dari ringside. Niven jelas lebih gede dan kuat dan sepanjang pertandingan Zelina kayak terus keteteran. Tapi dia nggak nyerah. Pas Niven lagi siap ngehabisin Zelina, malah ada miskom. Niven nggak sengaja nabrak Chelsea sampai jatuh dari apron. Zelina langsung ambil kesempatan roll up ke Niven untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini lumayan, Zelina Vega menang tapi matchnya agak lambat dan nggak terlalu rapi. Mungkin bakal lebih menarik kalau Zelina kalah lawan Chelsea dulu di match non-title, biar storyline-nya makin solid. Dan bisa bikin Zelina kelihatan makin underdog. Plus, bisa bikin Niven dan Chelsea makin panas juga. Terus, kita lihat Nick Aldis lagi pusing di backstage, nyamperin Solo Sikoa dan Jake Fatu yang udah 2 kali bikin match rusuh. Solo cuma nuntut match antara Jake Fatu lawan Drew McIntyre karena ngerasa Drew lah yang paling pantas jadi number 1 contender. Aldis setuju tapi kasih twist. US title match-nya jadi Fatal 4-Way, ditambah LA Knight dan Damian Priest. Jacob santai banget, dia bilang siap dan janji bakal ngedog walk semuanya. Tapi Solo curiga, dia bilang Aldis kayak mau ngejebak Jacob biar gagal. Aldis bales, bilang kalau Solo sendiri yang akan ngerusak semuanya. Kita masuk ke segmennya Randy Orton yang kasih promo tajam ke arah John Cena. Dia bilang Cena itu sombong, egois, dan cuma boneka korporat yang pura-pura jadi pahlawan tapi sebenarnya cuma mikirin duit. Orton lanjut, katanya Cena udah jual jiwanya demi kaos dan merchandise. Dia ngeledek omongan Cena soal membesarkan generasi fans WWE. Kata Orton, yang Cena cuma besarin itu harga tiket. Terus, dia fokusin semuanya ke omongan Cena minggu lalu soal ngapus nama Orton dari sejarah WWE. Orton janji, di Backlash nanti di kota kelahirannya dia bakal balas dengan 1 RKO dan tendangan maut yang bakal ngecopot kepala John Cena. Promo yang kuat banget dari Randy Orton. Dia benar-benar lepas semua sensor, tapi aku penasaran sih, apakah fans bisa nerima John Cena jadi babyface lagi abis semua ini? Feelingku, pertandingan di Backlash nanti belum tentu jadi yang terakhir buat mereka berdua. Di backstage, Naomi lagi siapin diri buat tag match, tapi Nia Jax datangin dia. Nia bilang mereka harus kompak di ring. Naomi cuma jawab tajam, "Oke," terus jalan gitu aja. Nia langsung kelihatan bingung dan sedikit panik juga. Randy Orton terus jalan di backstage dan ketemu R-Truth yang lagi ngelantur soal John Cena yang bakal ngalahin Orton. Sebelum Orton bisa ngerespon, Jimmy Uso datang dan nyuruh R-Truth tutup mulut. Takutnya malah kena RKO juga. Tapi R-Truth masih mode fanboy berat. Bilang kalau Cena nggak mungkin bohong sama dia. Balik ke ring, Santos Escobar lawan Rey Fenix. Santos mulai duluan ngeledek Phoenix dan nawarin aliansi. Tapi Phoenix gak mau ngomong kosong, dia datang buat tarung. Matchnya intens, gerakan lucha benar-benar ditampilin di level tinggi. Meskipun para penonton kayaknya gak terlalu merhatiin. Santos sempat unggul dengan knee strike yang brutal, tapi Phoenix nunjukin hati singa. Dia bangkit, kasih adios amigos, dan kasih meteora dari top rope untuk memenangkan pertandingan. Jujur ya, aku harap pertandingan ini bisa lebih wah dari segi energi. Tapi entah kenapa, mungkin karena suasana backstage yang lagi aneh atau penonton gak seramai biasanya. Jadi pertandingan ini tuh terasa datar. Padahal mereka berdua punya potensi buat bawa lucha ke level bintang 5. Habis itu, Byron Saxton ngobrol sama Tiffany Stratton dan Jade Cargill. Tiffany sinis banget, bilang dia ngerti kenapa Nia Jax ogah satu tim sama Naomi. Dan nyindir Jade buat jangan coba nyuri sorotan. Tapi Jade langsung bilang, urus urusanmu sendiri. Dia bilang masih ada unfinished business sama Naomi. Di backstage lagi, Santos Escobar ngamuk habis kalah. Dia marah ke Angel dan Berto karena nggak bantuin. Tapi tiba-tiba Andrade datang, langsung nusuk ego Santos. Santos cabut bareng Angel, tapi Angel sempat liatin Andrade lama banget dan Andrade cuma senyum-senyum. Main event time, Tiffany Stratton dan Jade Cargill melawan Naomi dan Nia Jax. Pertandingannya kacau dari awal. Tiffany dan Jade kadang kompak, kadang saling senggol. Naomi dan Nia nggak bisa satu suara juga. Mereka rebutan tag, saling ngegas, dan kelihatan banget chemistry-nya nggak nyatu. Di akhir, Nia sempat ngehancurin semua. Nunjukin power yang luar biasa, ngangkat Nia dan nge-powerbomb untuk memenangkan pertandingan. Tapi drama yang sesungguhnya datang setelah pertandingan. Wasit ngasih sabuk Women's Championship ke Tiffany, tapi Jade Cargill nyamber duluan. Dia langsung selempangin sabuk ke pundaknya sendiri. Tiffany berusaha ngambil tapi Jade nggak ngelepasin, jadinya mereka kayak tarik-tarikan sabuk. Dan tiba-tiba Naomi nyerang.
Kiss the feet ke wajah Jade, terus Naomi angkat sabuk tinggi-tinggi untuk mengakhiri SmackDown hari ini. Senang sih lihat divisi wanita jadi penutup acara. Pertandingannya seru, Jade Cargill sama Nia Jax udah dijadwalin bakal ketemu minggu depan buat number 1 contenders match. Tapi momen Naomi ngangkat sabuk itu bikin aku mikir, apa dia bakal ditambahin ke match itu? Dan fun fact, reaksi penonton paling gede malam ini tuh cuma buat Tiffany Stratton. Secara keseluruhan, jam ketiga SmackDown hari ini kerasa agak berat. Solid, tapi jujur aja, ini salah satu SmackDown yang paling gak aku nikmatin selama 1 atau 2 tahun terakhir. Mungkin efek dari banyaknya pemecatan atau penonton yang boring banget, yang bikin acara ini jadi kerasa gak hidup. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were